Shalom sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini program Night Call GPIB bersama saya Pendeta R.T. Patikawa. Saya saat ini bertugas di GPIB Hosana Loa Ulung di Tenggarong Seberang. Saat ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Begitu, mari kita mempersiapkan bacaan kita dari Mazmur 24 ayat 7-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam Kristus Yesus, yang senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, yang menguatkan, meneguhkan kami untuk melewati hari demi hari, waktu demi waktu, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami telah senantiasa Engkau berkati Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami terus Engkau sertai. Di saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa sembahyang kami Tuhan, yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan kita dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru kedua. Di bawah judul perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kalau kita bayangkan atau apa yang ada dalam pikiran sahabat GPIB tentang seorang raja, pasti dia yang berkuasa, dia yang gagah perkasa, dia yang kuat, dia yang berwibawa, dia yang mampu memimpin kehidupan rakyatnya. Dan banyak hal lainnya mungkin yang ada di pikiran kita tentang seorang raja. Bagi Daud, yang adalah seorang raja juga dalam bacaan kita, ia mengakui bahwa sebagai seorang raja, ada raja yang lebih berkuasa atas apapun. Raja yang berkuasa itu disampaikan pula dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ia adalah Allah. Daud mulai dengan menunjukkan bahwa Allah Raja Kemuliaan yang perkasa itu, dia yang mempunyai seluruh isi dunia. Ia yang menciptakannya, ia yang mendasarkannya di atas lautan, dan lain sebagainya. Itu dapat sahabat GPIB baca di ayat 1 sampai ayat 6. Jadi Daud menunjukkan bahwa raja yang lebih berkuasa dari raja manapun, ia adalah Allah. Tuhan, pencipta, pemberi berkat, pemberi keselamatan, dan keadilan. Di bacaan kita ayat 7-10 disampaikan ada 2 kali pengulangan. Pengulangan yang pertama itu di ayat 7-9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bicara tentang kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah sesuai dengan perikop, dalam menyambut kehadiran Raja Kemuliaan, mengangkat kepala, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah atau terbukalah, hai pintu yang berabad-abad, supaya dapat masuk Allah, Sang Raja Kemuliaan, dalam Bait Allah. Dan menerima kehadiran Allah atau kedatangan Allah dalam
Peribadahan dilakukan dengan hormat. Angkatlah. Dilandasi dengan pengakuan bahwa di ayat 8 dan ayat 10, siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ia yang punya kuasa dalam peperangan. Dan bahkan juga disebutkan, siapakah Raja kemuliaan itu? Di ayat 10, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ada pengakuan ketika mengangkat atau membuka pintu-pintu gerbang dalam bait Allah. Atau ada pengakuan ketika kedatangan Raja kemuliaan harus dilandasi dengan hormat kepadanya. Dan hormat kepada Allah, menerima kehadiran dan kedatangan Allah, harus dilandasi dengan pengakuan bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam dunia. Baik itu atas alam semesta, baik itu atas kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pengakuan itu perlu dalam menerima kehadiran Allah. Mengaku bahwa Allah adalah Raja yang perkasa, Raja yang berkuasa atas seluruh gerak, kerja, dan layan kita dalam hidup. Pembelajaran yang mau kita lihat dalam bacaan kita yang pertama. Pengakuan kuasa Allah dalam hidup Daud harus juga kita lakukan. Kita mengaku bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Kita boleh ada sampai malam hari ini, kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita harus juga mengaku bahwa sampai saat ini pun Tuhan Sang Raja kemuliaan yang mengatur dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita, terkhususnya hari ini. Pengakuan akan kuasa Allah yang ditunjukkan oleh Daud juga harus kita lakukan. Mengaku bahwa seluruh apa yang kita miliki, bukan hanya pekerjaan yang boleh kita lalui sampai saat ini, atau bahkan juga aktivitas kita sampai saat ini, bahkan seluruh apa yang kita miliki sampai saat ini, itu karena berkat dari Tuhan. Sang Raja kemuliaan yang senantiasa menuntun dan memberkati kita. Selanjutnya, itu yang pertama, pengakuan akan kuasa Allah dalam hidup kita harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang kedua, pengakuan terhadap kuasa Allah dapat dilakukan dalam peribadahan kita, terutama supaya kita menerima kehadiran Allah, Sang Raja kemuliaan. Kita dapat lakukan itu dalam ibadah-ibadah kita. Dan kita juga bisa mengaku akan kuasa Allah dalam setiap peribadahan, baik ibadah ritual, kita datang dengan sungguh-sungguh menyembahnya, kita datang dengan hormat kepada Sang Raja kemuliaan, atau dalam ibadah aktual kita. Bukan hanya mengaku bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita dan memberikan segala hal dalam hidup kita, tetapi juga dalam ibadah aktual kita mau melakukan kehendak-Nya. Kita tahu Allah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, maka dari itu kita mau melakukan kehendak-Nya. Dalam bulan ini, kita bersama-sama atau GPIB bersama-sama masuk dalam bulan pelayanan dan kesaksian. Mari kita semua, sahabat GPIB, juga mau mengambil bagian dalam melayani dan bersaksi dimanapun, baik bagi sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah. Dengan hal apapun, kiranya kita dimampukan untuk mengaku kuasa Allah dalam hidup kita, dan pengakuan atas kuasa Allah itu dapat kita wujudkan, baik itu dalam ibadah ritual kita maupun dalam ibadah aktual, supaya pelayanan dan kesaksian kita memuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun dan menopang kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di saat ini Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk senantiasa mengaku bahwa Tuhan adalah Raja kemuliaan yang senantiasa menuntun, memberkati, menopang kami dalam menjalani kehidupan kami.
Bahkan juga kiranya pengakuan itu dapat kami wujudkan dalam ibadah ritual maupun ibadah aktual kami. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan, bahkan juga kami mau bersaksi dan melayani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat kata dan perbuatan kami. Bahkan juga kami dapat mampu melakukan itu kepada sesama manusia, bahkan juga sesama ciptaan Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menjalani dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, rangkaian pelayanan dan kesaksian yang ada dimanapun, bahkan di jemaat-jemaat lokal maupun secara sinodal dilakukan. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayan-pelayanmu, kiranya semuanya boleh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga akan beristirahat malam hari ini, kiranya Tuhan juga berkati dalam istirahat kami, supaya kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Engkau menempatkan kami. Kiranya tangan pengasihan Tuhan juga senantiasa menuntun, menopang kami, supaya kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kiranya kita dimampukan untuk tetap senantiasa bersaksi dan melayani dengan dilandasi pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Raja kemuliaan dalam hidup kita, yang senantiasa menuntun dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.